Di mana letak ketidaksempurnaannya, kekurangannya, bahkan kesalahannya. Bahkan kesalahannya. Jadi memaknai jamaah hanya satu makna. Belakangan ini setelah kita masukkan, sobat-sobat kita terangkan sudah mulai mengenal jamaah manhajiyah, jamaah secara manhaj. Mulai, bahkan ini di 30 yang dikeluarkan bulan ini, setelah kita teliti itu, ini mulai nyebut nih. Jadi jamaah itu bukan hanya sekadar bentuk, tapi juga manhaj. Alhamdulillah ada peningkatan. Tapi sebelumnya saudara, saya nggak cari bukti kemana-mana. Jenengan semua selama ini saya tanya, yang namanya jamaah itu kan tetap toh definisinya, artinya beriman, bermayat, bertaat. Ada nggak pengertian lain? Nggak ada. Padahal dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis, ini bukan ro'yi, bukan pendapat ulama. Memang istilah jamaah itu ada dua. Istilah bahasa, kalau sama ketemu istilah al-jamaah. Al-jamaah dalam hadis lah yang jelas. Kalau dalam Al-Quran, jami'an itu tidak ada maksud berjamaah seperti yang dimaksud selama ini. Jadi kalau ketemu bahasa al-jamaah dalam Quran, dalam hadis, itu ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan, ada jamaah yang manhaj, ada jamaah yang bentuk struktural, kepemimpinan dan ru'yah. Nah, di mana letak kekeliruan kita bertahun-tahun? Banyak dalil-dalil yang bermakna jamaah secara manhaj dimaknai secara bentuk. Contoh, saya ambil, jangan semuanya, dua aja. Ini malapetaka menjadi pengertian yang diyakini total 100% sehingga berimbas kepada keputusan-keputusan kekeliruan selanjutnya. Satu dulu, jangan dua. Sataftariku hadhil millah ala 73 sintani wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah wahyal jamaah. Sudah pernah dengar? Walaupun bukan mubaligh, paham tuh maksudnya, bahwa agama ini akan pecah, kata Nabi, umat saya akan pecah menjadi 73. Yakin? Pembinaan dari kecil, dari cabai rawit, dari remaja terus dibilang gitu. 73. Terus 72 apa? Katakan, wajib masuk neraka, pasti masuk neraka. Yang satu pasti masuk surga. Satu itu adalah jamaah. Siapa mereka? Siapa jamaah ini? Awake dhewe. Nah, coba, yaitu berimam, berbaiat, bertaat. Ada nggak selama ini keterangan lain dari yang pernah jenengan dengar? 10 tahun, 27 tahun, 37 tahun, ada nggak penjelasan selain berimam, berbaiat? Tidak ada, hanya itu. Padahal dalil ini salah. Diartikan begitu itu nggak boleh, salah. Baik secara bunyi lafadz hadis itu, secara makna perkata itu, maupun secara syarah-syarah para ulama, maupun apalagi nih, yang dimaksud, yang dituju oleh penyusun hadis sendiri, maupun lagi dibandingkan dengan hadis-hadis lain, perbandingan. Apalagi yang dicari? Salah ini. Jadi kalau sintani wasab'una finar wahidin fil jannah wahil jamaah, itu dimaknai ini adalah, yang satu adalah jamaah yang berimam berbaiat, itu salah. Itu total kesalahan. Sehingga apa yang timbul? Akhirnya gini, pokoknya berimam, berbaiat, bertaat, syarat mutlak masuk surga. Siapa yang nggak punya imam, nggak bertaat, wajib neraka. Kan gitu. Wajib 72 itu sudah. Padahal apa? Yang benar apa?
hadis ini bermakna manhaj, tata cara. Apa buktinya? Satu, hadis lain kalau yang saya baca tadi Abu Daud. Tirmidzi menjelaskan di situ sahabat bertanya, "Mahia ya Rasulullah?" Apa ini maksud jamaah ini? Rasulullah menjawab, ayo mubalik amal soleh, diingat-ingat lafadznya gimana? Ma ana alaihi wa ashabi. Coba tak mana nih coro Jawa wis. Ma apa? Apa-apa itu biasa. Ma barang. Barang kan opo wae. Barang opo wae. Ana, coba ana. Mana nih? Saya alaihi ing atase ma. Ma gitu. Ma opo apa saja apa senesanya. Wa ashabi. Apa mananya? Sahabat-sahabat saya. Berarti kalau disimpulkan apa saja opo wae barang-barang sing aku lan sahabatku netepi. Coba sampean pikir sekarang, kok bisa ma'an alaihi washabi terus langsung diputus, diputer, dienggoknya langsung. Ini beriman bermain bertahan. Dari lafadz hadis ini loh, endi yang menunjukkan itu mana? Ini kan sifatnya umum. Apa saja yang saya dan sahabat saya menetapinya. Nah terus kita kan akan nanya nih, apa saja itu apa toh jane maksude? Lah para ulama membahasakan bahasa Arab jenenge manhaj. Manhaj itu tata cara orang beragama. Nah, kalau sudah bilang tata cara beragama, balik ke sini. Dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dalam masalah akhlak dan adab, ini agama. Ini isinya syariat. Artinya kesimpulannya, orang atau golongan, pokoknya jangan orang-orangan. Orang beneran. Nggak bicara jumlah, dari mana nggak dibahas. Di ma'ana alaihi washabi ini nggak bicara subjeknya. Yakin badan? Bicara yang ditetepi. Apa saja. Nabi nggak bicara orangnya sudah. Dari orang Arab, bukan orang 1, 2, 3, 4 laki perempuan nggak dibahas. Nggak dibahas. Pokoknya siapa saja yang menetapi apa saja yang aku dan para sahabat menetapinya, maka itulah namanya jamaah. Sekarang tanya, apa yang ditetapi oleh Nabi? Ini. Akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan adab. Ini isinya Quran hadis. Ini isinya syariat. Ini isinya agama. Siapa yang dia menetepi akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan adab koyo seperti Nabi dan para sahabat, dialah jamaah. Loh, coba ini kesalahannya di mana? Langsung jamaah itu adalah beriman. Ini salah apa? Apa benar ini? Salah. Ini secara perbandingan hadis. Sekarang syarah misalkan. Syarah itu apa? Syarah ini kenapa? Syarah itu seorang ulama yang terkenal, yang ahli, yang dia hafal hadis, dia ahli bahasa, dia ahli dalam ilmu. Itu menulis keterangan. Iku jenenge syarah. Tapi orangnya ini terkenal, bukan orang yang sembarangan baru mondok setahun, tes suruh angkat-angkat, sudah mau jadi pensyarah. Nggak bisa. Nggak bisa jangankan itu urusan agama, urusan dunia, harus sekolah dulu, doktor dulu, profesor dulu, baru orang percaya. Matan apa matan? Nah, ini baru satu contoh. Syarah, semua syarah menjelaskan bahwa hadis ini yang disebut tadi 73 satu surga, 72 diancam neraka. Semua syarah menjelaskan, nggak menjelaskan masalah beriman bertahan. Syarahnya kalau ada tolong tunjukkan. Untuk hadis ini tadi. Nah, makanya saya katakan jangan hadis yang lain dulu. Kadang hadis yang lain kata-kata jamaah itu memang bermakna bentuk. Tapi ini yang dijadikan standar surga neraka oleh kita selama bertahun-tahun itu ternyata makna yang benar bukan beriman bertahan. Padahal itu kan
Jaminan itu. Jaminan surga. Nah, ya siapa saja sampai Abdullah bin Mas'ud. Tadi kan syarah, nggak saya perinci syarahnya. Di antaranya syarahnya al-jamaah wa tafsirul jamaah hum ahlul ilmi wal fikhi wal hadith. Syarah Tirmidzi. Nah, kalau Imam Tirmidzi bahkan dalam hadis itu, bukan syarahnya lagi. Beliau menerangkan setelah menyebutkan hadis-hadis bab jamaah yang manhaj, beliau menyebutkan seperti itu. Tuh, hadis kedua. Hadis kedua, ya, saya ambil yang sering kita dengar dan paling masyhur 10 tahun. Yadullahi wa yadullahi. Ayo, masih ingat apa enggak? Ma'al atau alal jamaah. Terusannya, wa man syadza ila nuar. Mau balik. Kelingan apa ora? Kelingan. Ingat, yakin. Terus selama ini maksud berpuluh-puluh tahun. Kalau siapa yang merezel dari jamaah awake dhewe, itu imam baik tadi, wah iki rokok iki jelas. Melu kok CRK elok ono rokok kowe. Nah, itu. Selamat menikmati neraka katanya. Apa gara-gara begini? Ini dikatakan waman syadda ilan nar. Padahal Masya Allah, hadis ini dibandingkan dengan gandengan hadis lainnya, dilihat dari syarah-syarahnya, dilihat dari imam-imam ahli hadis, memaknai hadis ini bukan yang bertahan, bukan. Untuk hadis ini itu dimaknai yang ma'ana alaihi wa ashabi. Ma'ana alaihi wa ashabi. Ini baru bab jamaah. Nah, terus pertanyaannya gini. Karena kan ditulis itu. Nomor 1 itu pertama itu yang hasil bulan ini. Nanti akan kita ta'dil juga itu. Bilang mereka memahaminya hanya jamaah manhaj. Kalau kita manhaj dan bentuk. Siapa bilang? Nah, ini orang berarti dengerin sepotong-sepotong nih. Yang kita ta'dil itu Anda menggunakan dalil untuk manhaj ditarik dipaksa dengan apa ngarani ya? Ngarani pemerkosaan hadis apa gimana nih ngarani? Memaksakan yang itu menjadi pembuktian apa namanya ketidakmengertian. Tidak mengertian, tapi perasaannya stop sendiri, benar sendiri. Kesalahan. Kami tidak menafikan masalah bentuk, namun perhatikan, bentuk itu pun terjadi kesalahan di dalam mengartikan. Di mana letak kesalahannya? Satu, yang dibahas dalam Quran hadis, Kitabul Imarah terutama Kanzul Ummal, Bapak Ibu sekalian, dalam Kitabul Imarah, Kanzul Ummal yang dengan kaji bertahun-tahun itu secara umum dalil itu kalau itu bab jamaah, maknanya itu jama'atal muslimin, bukan jama'ata ba'dil muslimin atau minal muslimin. Apa jama'atal muslimin? Contoh yang berbunyi, yang sering didengarkan, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Hafal. Balik, nggak lupa. Balikot, nggak lupa. Coba sekarang kita kembali ke yang normal. Jangan emosi. Jangan emosi, jangan. Saya ajak memaknai yang benar aja. Jama'atal, talzamu, kamu menetepi. Jama'atal muslimin, coba. Jamaahnya orang-orang Islam. Kan gitu kan? Berarti jamaahnya umat Islam. Bukan jamaah sebagian dari umat Islam. Wa imamahum, dan imam mereka. Imam mereka. Nah, dalil-dalil seperti ini Bapak Ibu, yang ada di Kitabul Imarah, di Kanzul Ummal, itu adalah pemimpin yang menguasai, yang berkuasa. Ini bukan ro'yi. Memang maknanya secara bahasa Arab seperti itu. Para ulama memaknai juga seperti itu. Fakta sejarah. Apa fakta sejarah itu? Fakta sejarah, bukti yang ada di depan mata kita, yang semua orang menyaksikan kebenarannya, itu adalah pemimpin penguasa. Kalau di negara Islam disebut khalifah bahasanya.
negara Islam ya, seperti zaman Rasulullah, zaman Khulafaur Rasyidin, zaman Bani Umayyah, sampai zaman Abbasiyah. Abbasiyah itu sampai 903 Hijriah, termasuk juga yang berkembang di Turki Utsmani, itu yang Mehmed kedua, khalifah kedua atau raja kedua, khalifah kedua itu menguasai Istanbul. Itu oleh Nabi, zaman Nabi, hadis sahih sudah disabdakan bahwa besok akan ada pemimpin Islam, imam Islam, penguasa Islam yang akan menaklukkan Konstantinopel, sekarang Istanbul. Itu hadis sahih. Itu artinya bahwa Rasulullah, ya, kalau mengatakan imam, menyebutkan khalifah, itu yang berkuasa, memang begitu. Nggak ada satupun ulama memaknai yang lain-lain ditarik menjadi imam golongan, itu nggak ada. Apa kesimpulannya? Tanya, sampai ngaji Kitabul Imarah, Kanzul Ummal, selama ini yang saya menjelaskan itu salah. Itu adalah kepemimpinan yang berkuasa. Dalam negara Islam, bahasanya khalifah. Nah, khalifah itu secara umum ya, biasanya khalifah itu yang keluar dari negaranya, ekspansi, menyebarkan Islam sampai ke dataran Eropa sana, itu istilah. Nah, agak mengecil setelah itu, termasuk di Saudi Arabia sekarang mulai tahun 23. Coba perhatikan, itu kalau sudah mengecil itu negara kerajaan. Sampean akan bertemu di Kanzul Ummal dan Kitabul Imarah yang lafadznya malikun. Apa maknanya malikun? Raja. Yang kedua akan ketemu lafadz gini, sultan. Apa sultan? Sultan. Sultan itu bahasa kita itu sultan. Sultan itu apa maknanya? Salato. Salato itu penguasa, pemerintah, menguasai. Nggak bisa dimaknai lain itu. Nah, inilah yang saya sebutkan selama ini. Berjamaah itu apa toh? Satu, lafadznya di hadis jama'atul muslimin. Persatuannya, jamaahnya, kumpulannya orang-orang Islam. Wa imamahum, dan imam mereka. Dalam negara Islam, yang berlaku di Arab sana, khalifah atau kerajaan yang sistemnya khilafah. Nah, terus turun lagi, para ulama menurunkan jama'atul muslimin, pokoknya kumpulannya umumnya mayoritas orang Islam, sawadul a'zam. Mereka memilih pemimpin, itu masuk dalam hadis itu. Jama'atul muslimin wa imamahum. Masuk. Nah, terus ketika tidak ada khalifah, tidak ada kerajaan penguasa yang menegakkan syariat Islam, tidak ada kepemimpinan seorang muslim dan mayoritas muslim yang berjamaah bersatu, nggak ada. Terus bagaimana? Nah itu. Nah, disinilah berkembang ya, atau ijtihad dari para ulama, boleh seseorang mengangkat pemimpin golongan. Pemimpin golongan boleh mengangkat. Jadi kalau sudah tidak ada pemimpin Islam tunggal atau pemimpin Islam yang betul-betul menegakkan syariat, rincian syariat itu betul-betul ditegakkan, nggak ada, maka umat Islam memerlukan pemimpin hanya dalam urusan, bukan kekuasaan, hanya dalam urusan fatwa, mengarahkan agama, ngajari ilmu. Oh gini caranya nikah itu, gini caranya bercerai, gini iddah itu segini, ngasih tahu gitu. Itu ijtihadnya para ulama. Para ulama berijtihad, boleh seperti itu. Terus bolehnya ranahnya dia bukan bab kekuasaan, ranahnya hanya sekedar fatwa, mengarahkan saja. Itu bab apa tadi? Bab jamaah. Nah, ada lagi bab musafir, ketika musafir. Jadi itu hanya sekedar imam golongan saja untuk melancarkan agama. Seandainya, namanya seandainya ya,
selama ini dipahami seperti itu boleh-boleh saja. Tapi sederhana itu aja. Di mana letak kesalahannya? Karena dalil-dalil kekhalifahan, dalil-dalil itu diambil semua, dijadikan dasar. Nah, disitulah letak kesalahannya, Bapak berjamaah. Punya gambaran ya, secara umum. Terus 5 hal, 5 babnya. Apakah salah? Tidak salah. Ngaji siapa bilang ngaji salah? Ngaji Quran enggak.